Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan, yaitu rancangan alat penunjuk arah kiblat dengan metode trigonometri bola dan K-nearest neighbor atau KNN berbasis Raspberry Pi. Jadi latar belakangnya itu, oval itu merupakan salah satu bidang studi yang mana memang itu berkaitan dengan hukum-hukum fisika gitu. Namun dalam pengaplikasiannya itu berkaitan dengan peribadatan umat muslim gitu, sehingga memang sangat penting sekali gitu perannya itu bagi umat muslim gitu. Salah satu hasilnya itu dari Yovan itu penentuan arah kiblat, kemudian juga penentuan waktu sholat gitu, kemudian juga penentuan kalender hijriah gitu, yang mana kalender hijriah ini dipakai oleh umat muslim untuk memperingati beberapa perayaan gitu. Nah, dan juga metode penentuan arah kiblat ini gitu dari dulu hingga sekarang itu berkembang sangat pesat gitu. Kalau dahulu itu awalnya penentuan arah kiblat itu hanya terbatas di daerah Jazirah Arab saja gitu dan sekitarnya. Namun hingga sekarang itu penentuan arah kiblat itu sudah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun di bagian bumi manapun gitu. Nah, jadi karena memang seperti itu, metode paling mutakhir sekarang pun menggunakan metode trigonometri bola, yang mana itu merupakan metode paling akurat untuk saat ini gitu. Nah, dan pengaplikasiannya pun itu dapat dilakukan dalam satu aplikasi ataupun alat gitu, yang mana memang itu nantinya dapat lebih mempermudah gitu. Jadi diolah oleh mesin dan kita hanya mendapatkan hasilnya saja gitu dengan menginput beberapa data. Nah, kemudian ini penelitian sebelumnya, jadi yang di sebelah kiri ini itu menggunakan metode trigonometri bola gitu, dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat gitu. Nah, hasilnya itu terdapat selisih arah kiblat hasil perhitungan dengan arah kiblat masjid sebesar 15 derajat. Jadi selisihnya itu lumayan besar gitu, sebesar 15 derajat. Kemudian yang kedua, sebelah kanan itu, jadi dilakukannya itu di beberapa masjid di sekitar Pasar Kian, Kabupaten Sidoarjo gitu. Nah, untuk metode yang ini itu masih sama menggunakan metode trigonometri bola, namun di sini terdapat kemelencengan sekitar 1-6 derajat gitu di tiap masjidnya, karena memang metode yang dipakai ini kurang mendukung terhadap kondisi lingkungan masjidnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini tujuan penelitian rumusan masalah dan batasan masalah itu tidak jauh-jauh gitu. Jadi tujuannya itu yang pertama membuat alat penunjuk arah kiblat, kemudian juga nanti memahami penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode trigonometri bola, dan juga yang ketiganya itu menggunakan metode machine learning gitu. Nah, rumusan masalahnya pun tidak jauh beda. Nah, batasannya itu nanti metode penentuan arah kiblat ini nanti menggunakan metode trigonometri bola dan juga menggunakan metode KNN. Nah, nanti hasilnya itu dari kedua metode ini dilakukan juga pengoreksian gitu terhadap arah kiblat masjid yang diteliti gitu. Nah, kemudian juga sistem penentuan arah kiblat ini juga berbasis software Python gitu. Pythonnya itu versi 3.8 dan sistem robotik yang berbasis Arduino Uno gitu. Kemudian juga menggunakan Raspberry Pi 4. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi ada arah kiblat. Yang pertama, ya arah kiblat itu secara spesifiknya itu Ka'bah gitu. Nah, secara spesifiknya seperti itulah. Kemudian yang kedua ada KNN. Nah, KNN ini yaitu salah satu metode machine learning, yang mana metode ini nanti si objek itu akan dispesifikasikan
sesuai objek yang terdekatnya gitu. Jadi nanti akan dikelompokkan sesuai dengan objek terdekatnya. Jadi metode ini memang cukup akurat katanya. Nah, kemudian selanjutnya penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode trigonometri bola. Nah, jadi seperti ini gitu. Rumus umumnya itu tan Q sama dengan sin dalam kurung BB minus BA per cos LB kali tan LA minus sin LB dikali cos BB min BA gitu. Yang mana Q itu adalah nilai arah kiblat, kemudian BA itu adalah bujur Mekah, nilai bujur Mekah, dan BB itu nilai bujur lokasi, dan LA yaitu nilai lintang Mekah, dan LB itu nilai lintang lokasi gitu. Nah, setelah ini kemudian Q-nya itu diarctan 2-kan. Nah, arctan 2-kan. Nanti arctan 2-nya itu seperti berlaku di bawah ini gitu. Jadi arctan 2-nya itu syaratnya seperti ini. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil Q-nya itu berapa, nah, berlaku ketentuan di bawah gitu. Jadi ketentuan di mana jika Q itu lebih dari 0 ataupun Q-nya itu kurang dari 0 gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak dan perangkat keras gitu. Jadi kita menggunakan Python 3 versi 38, 3.8, kemudian juga kita menggunakan Arduino IDE gitu. Nah, jadi untuk Python ini nanti kita gunakan untuk menyusun sistem metode penentuan arah kiblatnya itu trigonometri bola dan juga KNN gitu. Juga penentuan residu kiblat gitu. Nah, untuk Arduino IDE-nya itu sendiri itu untuk sistem penangkapan data gitu, yang mana nantinya itu ada sensor yang pertama sensor GPS, GPS Neo M6 ini, yang nantinya akan didapatkan data berupa nilai lintang, bujur, ketinggian, tanggal, bulan, dan tahun gitu. Nah, kemudian ada kompas digital yang mana ini nantinya untuk output gitu, output interface di Raspberry gitu. Ya, jadi dari sensor ini akan tersambung ke Arduino. Nah, yang mana nanti Arduino tersambung ke Raspberry. Nah, dari Raspberry itu nanti tersambung ke layar LCD gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi seperti itulah skematiknya. Nah, jadi ada di sini skematiknya itu diagram alir sistem. Nah, seperti ini gitu. GPS dan kompas itu sebagai sensor gitu, yang mana nanti akan didapatkan data, kemudian masuk ke Arduino Uno, yang mana nanti sebagai penyalur data gitu dari sensor. Nah, masuk ke Arduino Uno, dari Arduino masuk ke Raspberry Pi. Nah, di Raspberry Pi itu diolah dengan menggunakan tadi metode trigonometri bola dan KNN. Nah, dari Raspberry Pi ini keluarlah output berupa interface pada LCD gitu. Nah, kemudian metode penilaian ini yang pertama perancangan sistem gitu. Jadi perancangan sistem ini yang pertama kita menyusun seperti ini gitu. Sistemnya seperti apa gitu, dari sensor hingga ke outputannya gitu, interface. Nah, kemudian setelah perancangan sistem ini, kemudian pembuatan database gitu. Nah, pembuatan database ini itu dilakukan untuk metode KNN gitu, yang mana memang itu membutuhkan database gitu. Nah, pembuatan database ini kita mengambil hasilnya itu dari metode trigonometri bola gitu, yang mana data awalnya kita dapatkan dari Google gitu. Jadi kita pilih di Google itu beberapa data kota dan kabupaten, yaitu berupa nilai titik lintang dan bujur gitu. Jadi nilai titik lintang dan bujur random di kota atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Kemudian setelah itu pembuatan database, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita lakukan dengan pergi ke Masjid Agung gitu, Masjid Agung atau Masjid Pusat yang berada di kota atau kabupaten daerah Jawa Barat. Kemudian setelah itu dilakukan pengolahan data. Nah, data diolah, kemudian
Setelah itu data dianalisis gitu. Data dianalisis bagaimana itu perbandingan antara kedua metode itu dan juga bagaimana perbandingan arah kiblatnya itu yang didapat dari hasil kedua metode dengan arah kiblat dari masjid yang diteliti seperti itu. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk arah kiblat dengan metode trigonometri bola gitu. Jadi yang ini lintang dan bujur yang didapatkan dari sensor GPS. Nah, kemudian ini hasilnya nilai kiblatnya itu 295 gitu. Hampir semuanya 295. Ya memang masih dalam satu wilayah Jawa Barat gitu. Kemudian ini koreksinya. Nah, koreksinya ini berbeda-beda gitu. Ini paling besar itu sekitar 42 derajat gitu. Dan ini lumayan sangat besar gitu. Dan yang paling kecil itu ada sekitar 0,122 gitu. Jadi untuk yang kecil itu berarti arah kiblatnya diperkirakan sudah benar gitu. Nah, sedangkan yang paling besar itu ya semakin besar itu berarti arah kiblatnya semakin melenceng gitu. Ini memang dikarenakan apa ya? Ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi nilai koreksi ini muncul gitu. Sama halnya dengan data yang didapat dengan metode machine learning KNN untuk arah kiblat sama di nilai kisaran 295 derajat gitu, namun koreksinya beragam gitu. Nah, seperti itu. Ini memang dikarenakan kondisi masjidnya gitu, yang mana memang kita meluruskan dengan arah kiblat masjid gitu. Nah, namun memang arah kiblat masjid tersebut kita lakukan di teras masjid di luar gitu. Namun memang teras masjid ini terkadang masih ada yang terhalang oleh tembok gitu, sehingga untuk mengambil data sensornya itu cukup lama gitu. Itu terjadi ada di daerah Banjar memang itu cukup tertutup masjidnya. Kemudian juga Cianjur gitu. Bogor juga Kabupaten Bogor, kemudian juga di Karawang ya. Memang itu tertutup oleh tembok gitu. Jadi memang tidak ada teras luar yang memang terbebas dari tembok. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada penelitian tentang Rasul Kiblat. Nah, Rasul Kiblat ini jam arah kiblat, jam arah kiblat gitu. Nah, yang mana data yang didapat dari sensornya itu seperti ini ya, dari lintang sampai tahun, kemudian dilakukan di dua daerah yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi, didapat hasilnya seperti ini gitu. Nah, mungkin tidak beda jauh juga sih hasilnya, maksudnya koreksinya gitu. Dengan yang metode sebelumnya memang karena waktu dilakukan penelitian memang tidak bergeser terlalu jauh gitu alat tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa Rasul Kiblat ini hanya dilakukan di 2 tempat gitu? Karena pada bulan Februari kemarin itu memang kondisi langit itu lebih banyak hujan ya, sehingga memang tidak memungkinkan untuk berusaha melakukan penelitian gitu. Jadi di tanggal 10 waktu itu di daerah Kabupaten Tasik pun ya memang tidak hujan, namun langit cukup berawan sehingga tidak ada bayangan nampak di tanah gitu. Nah, mungkin seperti itu gitu. Nah, jadi untuk terakhir gitu, jadi rancang bangun alat penunjuk akibat dengan metode trigonometri bola dan Kapner-Snijboer ini yang berbasis Raspberry Pi dilakukan karena ingin mengetahui arah kiblat di berbagai daerah Jawa Barat gitu. Nah, jadi tidak hanya mengetahui namun mengukur gitu setiap arah kiblatnya itu dan bagaimana keakuratannya gitu terhadap masjid yang diteliti. Nah, kemudian faktor-faktornya pun yang menjadi penghambat tadi telah disebutkan gitu, seperti halnya penghalang tembok dan juga lamanya sensor gitu. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.